Bisa lihat sekarang pH itu adalah potensial hidrogen karena suara belum masuk. Suara masuk? Sudah bagus. Sudah masuk? Bagus. Sudah bagus. Ya. Nah, jadi pH potensial hidrogen itu adalah di sini bisa lihat acidic dan alkaline itu. Acidic substances range from 0 to 7. Jika sampai 7 itu sampai 7 pH-nya itu jadi masuk makanan atau ini asam ya. Atas dari 7 atas 14 itu adalah pH, kalau 7 sampai 14 itu adalah alkaline. Nah, sekarang kita diskusi lebih detail. Makanan yang paling banyak kita makan, setelah kita makan ya itu lepas hidrogen ya, setelah bereaksi byproduct adalah hidrogen. Jika ada yang lepas hidrogen itu masuk makanan when digested some food leave acidic byproduct in the body, acid forming foods. Ada leave alkaline byproduct namanya alkaline forming food. Nah, jadi di sini H plus dan H minus atau O itu bisa kayak kalau ada yang sudah belajar itu namanya radiation reduction, chemical reduction, chemical radiation. Di sana ada equation atau rumus kimia. Jika nambah hidrogen itu namanya acidic reaction, jika lepas hidrogen alkaline reaction. Di sini setelah kita konsumsi makanan buah, sayur, terus makanan starch, gula, setelah itu jika byproduct ada yang perbuatan hasilnya jika asam ya, itu di tubuh kita ini masuk makanan asam kayak nasi, gula, teh, itu setelah pencerna, setelah metabolisme byproduct itu adalah asam. Karena ada beberapa masam ya, kayak rasa masam tapi itu bukan masam, setelah bakar, setelah campur di tubuh ada beberapa mineral, nutrition, byproduct, hasilnya itu adalah basa. Walaupun ada buah jeruk ya, ada buah mangga, ada asam di sana, tapi setelah konsumsi sama mineral sama nutrisi ya, itu byproduct hasilnya adalah basa. Ya, pH-nya naik. Tapi kalau lihat dari segi asam dari di luar, bisa lihat asamnya. Tapi ada beberapa asam sama nutrisi, ada mineral, phytochemical namanya itu, phytochemical atau phytonutrients. Sepertinya ada paprika, ada paprika kuning, ada paprika merah, ada paprika hijau. Ya, itu yang warna itu ada manfaat juga, itu ada nutrisi beda-beda. Kayak seledri ada hijau, daun kari hijau, itu manfaatnya kalau warna hijau itu manfaat atau di tubuh basa, dan itu byproduct atau hasilnya adalah untuk otak, untuk sirkulasi darah, untuk sirkulasi oksigen, itu lebih cocok untuk tubuh. Maka jika ada sakit atau tubuhnya asam sekali ya, bisa itu yang sup hijau tadi, hijau-hijau itu. Selanjutnya, an acid body is magnet for sickness, disease, cancer, and aging. Jika tubuh asam, pH-nya turun, jadi muncul sakit ya, beberapa macam sakit, beberapa macam keluhan muncul di tubuh, itu sumber sakitnya di sana. Nah, dari buku Yogic Treatment, di sana Baba memberikan penjelasan tentang asam dan basa. Kita makan
setelah kita konsum kunyah, setelah kunyah ada ludah itu campur, di sana ada 2 macam ludah ya, untuk karbohidrat 1 dan untuk lemak 1. Jadi kalau tidak kunyah, karbohidrat tidak bisa pencerna, tidak bisa campur dengan ludah. Jadi setelah masuk ke perut itu tidak pencerna sempurna. Jika mau makan cepat-cepat, ya makan buah. Tapi kalau mau makan yang santai, baru boleh makan nasi atau ada makanan yang karbohidrat atau yang goreng-goreng. Tapi kita sering lihat jika ada acara, ya ada kerupuk, ada bergedel, ya itu paling sering kita cepat-cepat masuk cepat masuk itu. Walaupun minyak atau lemak atau goreng-goreng itu tidak boleh cepat masuk. Satu bergedel punya lama ya, supaya bisa campur dengan enzim yang bisa bantu pencernaan. Karena setelah masuk itu di perut atau empedu tidak bisa proses, langsung ke usus, dan di usus belum ada signal. Kalau kita kunyah karbohidrat dan lemak, itu ada signal ke otak. Otak kasih signal ke pankreas, ke liver, ke hati. Jadi mengeluar enzim khusus untuk pencerna lemak, pencerna karbohidrat. Nah, jika di di mulut tidak signalnya tidak sampai hati, tidak sampai pankreas, jadi pencernanya tidak sempurna, tidak selesai. Jadi apa? Masalah perut kembung, setelah makan rasanya, oh saya belum rasa tidak lapar kayak gitu. Kayak cepat-cepat makan, ada stres, ada cepat-cepat harus keluar ke kantor kemana ya. Setelah makan pasti sakit si perutnya kembung. Karena pencerna belum sempurna, belum selesai. Ya tadi Ibu tanya tentang pH-nya. Tadi saya ulang lagi seperti yang tadi itu pH ya. Potensial hidrogen itu kayak kulit ya, kulit pH-nya sedikit asam, 6,5 sampai 6,9. Kenapa? Supaya jika ada bakteri dari di luar ya mau infeksi atau apa, kulit dalam pH 6,5 6,9 di bawah kulit ada asam itu nama sulfuric acid atau asam sulfurik, itu di kulit melindungi atau proteksi kulit kita supaya bakteri di luar tidak bisa masuk ya. Cepat sekali itu bisa lari jika di atas kulitnya pH-nya 6,5 atau ini. Jika turun dari 6,5 jadi bisa alergi, bisa gatal-gatal, atau jika naik juga bisa gatal-gatal. Maka kita pegang basah atau sabun cuci selalu ada gatal-gatal kadang-kadang karena pH-nya kalau naik seperti itu. Tapi itu harus seimbang, pH sampai 7 di bawah 6,5 untuk kulit. Itu pH-nya kalau lihat dari segi yang sistem kita makanan kayak garam laut, garam biasa kayak kita garam meja ya. Garam meja itu pH-nya tidak tinggi, hampir 7 atas. Tapi kalau garam langsung dari yang garam kristal, garam Himalaya, garam laut dan sea salt, natural salt, pH-nya sampai 9. Jadi sedikit campur dengan air, pH airnya sudah berubah. Itu bisa ada alat khusus untuk pertimbangan pH ya. Itu bisa tes masuk ke dalam air, bisa tes pH-nya. Itu kalau lihat dari tadi apa Ibu ulang ininya pertanyaan tadi Ibu? Pertanyaan saya tadi itu karena kebanyakan orang itu berpikir yang dimaksud asam. Karena di bahasa Indonesia kan ada asam. Kalau di dalam kimia itu kan asam basa. Asam itu bukan asam, tapi acidity. Jadi mungkin dengan kata acidity itu kita lebih mengerti dengan kata alkaline. Kalau asam basa itu dalam istilah kimia ada ya.
Nah, itu kita sering bingung antara asam makanan seperti jeruk. Itu kan jeruk itu masam, bukan asam. Tapi kita itu Ya, menganggap tuh asam. Saya nggak mau makan jeruk nipis karena itu asam sifatnya. Begitu, Dada. Kebanyakan orang itu takut. Padahal itu alkalain di dalam tubuh. Seperti itu, Dada. Terima kasih. ya. Jadi ya itu masam, rasanya masam kayak buah masam, ada apa namanya, buah kalimoko, amla juga masam. Tapi guna atau manfaatnya, hasilnya, byproductnya itu alkalain. Mangga, jeruk, ya, grapefruit, masam, rasanya masam. Tapi kalau di tubuh, byproduct atau hasilnya alkalain. Karena setelah membakar, ada es, ada byproduct. Ya, kayak kita bakar daun. Kita bakar kayu. Setelah bakar kayu, ada abu. Abu itu pH-nya kalau lebih dari 7,4 itu namanya masuk makanan basah. Sama juga jika kita lihat dari di luar, rasanya jeruk nipis itu masam. Tapi setelah bakar, setelah pencerna, byproduct atau hasilnya yang ada abu, yang ada hasilnya byproduct itu adalah basah. pH-nya lebih dari 7,4. Sekarang bisa lihat di website California TV atau di Harvard Medical School, ada di sana penjelasan tentang buah-buah sayur seperti itu. Ya, mungkin sudah cukup, Ibu? Ya, udah jelas, Dada. Terima kasih. Ya, oke. Nah, di sini jadi dari buku Yogic Treatment saya ambil. Kemarin juga ada seorang pasien dari India, sakit kanker, itu sudah grade 4. Ya. Berat badannya, umur sudah 55 tahun, grade 4 sakitnya, terus berat badannya cepat sekali turun. Dari 60 kilo, sekarang berat badannya 38 kilo. Jadi untuk cepat-cepat kemarin saya suruh mandiin pakai soda kue, ya. Soda kue artinya soda sodium bicarbonate, itu kan alkali atau basa. Sakit kanker itu kenapa? Karena seluruh tubuh, darah, sel, kulit semua menjadi asam. pH-nya turun. Nah, jika cepat sekali mau ganti ininya, harus mandiin pakai soda kue, itu sodium bicarbonate, sama jeruk nipis, sama air hangat. Nah, dulu saya pernah kasih kelas di Batuan, ya. Itu bisa membantu pH tubuhnya naik, ya. Jika bisa sampai 7 atas pH tubuhnya, yang sakit kankernya cepat sekali bisa sembuh. Jadi saya suruh setiap hari 2 kilo soda kue, 5 liter air, sama 1 kilo jeruk nipis, itu setiap hari bikin mixer, itu di rendam handuk dan di lap seluruh tubuh selama 1 jam, 1,5 jam. Setiap hari sampai 2 minggu. Jika bisa lakukan terus, dalam 3 minggu pH tubuhnya sudah naik sampai 7 atas. Kalau pH tubuhnya sudah naik 7 atas, aman. Orang sakit walaupun kanker grade 4 bisa kembali hidup, ya, bisa sehat. Jadi di sini, an acid body is a magnet for sickness, disease, cancer, and aging. Ya, jika tubuhnya asam, pH tubuhnya sudah asam, ya, acidic body, itu sumber sakit. Mulai dari sana, ya. Terus kita makan nasi, ya, walaupun sakit, ya. Terus kita makan nasi. Zaman dulu jika orang sakit tidak kasih makanan nasi, kasih buah, sayur seperti itu, supaya pH tubuhnya tidak asam, tidak asid. Kalau pH tubuhnya sudah dalam alkalain, sudah basah, sakit, apapun ada sakit di tubuh bisa sembuh. Eating more alkaline foods helps shift your body's pH
pH and oxygenated your system. Ya, jadi pas sakit, ya apapun ada sakit ya, asam urat, reumatik ya. Brother Suhas seperti contohnya Brother Suhas dulu makan goreng-gorengan, nasi terus ya. Setelah makan buah, mulai makan banyak buah, pelan-pelan pH-nya sudah berubah, pH-nya sudah jadi alkalain, sakitnya juga sudah berkurang. Tapi kalau terus makan nasi, terus berbuat asam, nggak bisa sembuh sempurna, tapi bisa ringan. Jika bisa 1 bulan atau 1,5 bulan makan cuma buah aja, sayur aja, apapun reumatik atau kanker bisa sembuh. Ya, jadi ada pengalaman ada orang India itu Bapak itu umur 78 tahun sekarang, sakit kanker prostat ya, kanker prostat. Dari dulu memang hidup tidak sistematik, makan daging ya, minum, rokok ya, macam-macam. Terus kerjanya duduk di kantor. Setelah berapa bulan lalu ya, tiga bulan lalu diskusi sama saya kasih saran berhenti makan nasi, jangan makan nasi dulu, jangan makan goreng-goreng. Saya kasih resep makan sayur, buah, minum banyak air ya, minum air kuning, air kunyit ya. Terus kasih resep probiotik, yogurt, susu kedelai. Setelah 2 bulan sudah hampir 90 sudah sembuh. Dan tetapi karena tidak pakai dokter yang biasa, tetangga, terus teman-teman keluarga besar ya, mereka paksa ini kamu periksa dulu apakah sudah sembuh atau belum. Setelah periksa, dokter bilang nggak ada kanker, sudah sembuh, nggak ada masalah prostat. Setelah itu kirim hasil labnya ke saya, Dada, Bapak saya sudah sembuh. Saya bilang dari dulu memang saya bilang, walaupun ada sakit kanker grade 4, jika ikut diet seperti itu bisa sembuh. Itu buktinya. Healthy and functioning correctly, preventing and combating cancer. Ya, walaupun ada sakit kanker bisa menang ya. Walaupun ada kanker, walaupun ada sakit yang lain, jika kita ikut makanan yang basah, alkaline food, tubuh kita lebih sehat dan lebih bagus walaupun ada sakit kanker. Nah, sekarang healthy eating plate ya, itu saya ambil dari California University Mini Medical School. Nah, di sini porsi makanan ya, vegetable, ada whole grains, oats, nasi atau apa kayak gitu. Healthy protein. Healthy protein artinya beans dari kacang ya, almond dan fruits ya, seperti itu bagiannya. Dan ada air juga dan ada healthy fat. Healthy fat artinya kayak kalau sudah makan avocado tidak usah cari lemak yang lain. Ya. Jadi kelas 2 minggu lalu yang saya kasih kelas tentang acid alkaline processed food ya, kita makan makanan biasa yang dari di luar, packaged food, processed food, itu semua walaupun ada dalam botol yang cantik, botol yang bagus ya, bungkus yang bagus, walaupun itu ada, karena ada garam, proses lemak ya, itu termasuk ada garam, ada gulanya, itu termasuk makanan asam ya. Nah, jika sering beli minuman di luar ya, minuman di luar namanya jeruk, minum jeruk, air jeruk ya, atau lidah buaya apa walaupun ada seperti ada pengawet, ada gula pasir,
pasti itu termasuk asam, dan itu pH-nya bisa berubah dan itu bisa naikkan gula darah. Jika gula darah naik, itu sakit. Contohnya Brata Trisna, kalau ada ikut di sini bisa tanya sama Brata Trisna. Nah, makanan basah. Ikut. Ini